dia pakai atribut lah, pakai atribut. Itu ibaratnya pengalaman yang enggak ibaratnya ngeselin tapi ada lucunya. Ada lagi kayak yang lebih lucu gitu, yang lebih lucu. Yang kalau yang lebih yang bikin lu ketawa lah sama anak-anak, atau lu sendiri punya pengalaman lucunya apa gitu. Gini ya. Gua palingnya itu kan karena pertama gua ada gesekan juga sama keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dejek Mania. ya teman-teman, kali ini gua kedatangan tamu dari wilayah Cibinong sekitarnya lah gitu, dekat daerah yang sering dilewatin sama anak-anak gitu. Tadinya Dejek banyak di sana tapi ikut di mana-mana, sekarang sudah ada Subkorir berdiri di sana. Ya, gimana kabar, sehat? Sehat, ya alhamdulillah. Kegiatan apa aja sekarang ya? Kegiatan kerja alhamdulillah di bagian kelurahan. Mantap. Orang kelurahan. Wih, kalau mau bikin KTP, mau bikin surat kakak dan surat perizinan bisa nih sama ini nih aja nih gitu kan. Kalian kuliah enggak ya? Kuliah masih. Oh, kuliah masih juga. Masih di Pamulang ya, bolak-balik. Di Pamulang. Bolak-balik. Di Pamulang ke Bogor, pulang ke Bogor. Iya. Karena pagi kerja, sore berangkat kuliah. Kuliah juga, kerja juga gitu kan. Suatu yang harus dicontoh juga nih, pejuang kerja keras gitu kan. Nah, gue mau singkat cerita. Pertama berdirinya namanya Ormo itu apa sih, Ya? Gini ya, dulu pertama berdirinya ya, itu dulu belum lama Ormo kita. Iya. Itu tahun 2017, karena dari tahun 2008, 9, 10 itu jalur kita itu mati. Itu ITC itu benar-benar sepi dah semenjak ada kejadian yang stadion nggak boleh penonton kita. Nah, dan yang Arema juara itu di GBK. Itu mulai kosongnya daerah itu, banyak kan yang mau nonton kebanyakan naik motor. Misah-misah lah gitu. Misah-misah lah. Nah, 2017 itu akhirnya ada dorongan dari senior dah gitu, pada kan yang lamanya coba ayo bikin nama lagi buat ngebangkitin jalur lagi gitu. Dan akhirnya gua didorong sebagai bikin namanya dulu BOC. BOC apa tuh BOC? Barisan Orange Cibinong. Oh, BOC. Dulu itu ada BOC. Nah, itu belum buat logo ya, masih buat logo asal Persija gitu kan. Itu baru Iseng-iseng coret-coret lah coret gitu aja, lah. iya. Nah, itu berangkat itu pertama kali naik angkot, masih jalurnya belum lewat Warwiri, lewat Layang. Nah, lu udah ikut Bogor belum itu? Udah ikut Bogor, cuma pas lagi itu arahnya Pondok Gede. Pondok Gede tuh barengan yang jalur-jalur TC tuh. Nah, itu udah Pondok Gede, cuma kata udah KTA waktu itu belum jadi juga kan. Akhirnya anak-anak ya sampai segitunya ya udah dah, dia naikin angkot aja. Nah, jalan tuh dari 17 jalan. Nah, pulangnya itu selama habis met tuh mati lagi, duduk lagi, jadi nggak ada semangatnya lagi dari mereka nya tuh. Nah, didorong lagi, kita kayak ada jalan lagi. Akhirnya di bagian Ciriung depannya itu membuat bendera juga. Nah, namanya itu Ciriung Boys. Ciriung Boys. Banyak bendera-bendera, jadi pada ngejalan masing-masing lah. Nggak bisa ada yang ngompakin lah ibaratnya. Iya. Nah, di situ pas lagi 2018 awal, akhirnya di Stadion Pakansari. Nah, di situ gua ketemu orang yang bisa katanya bikin, coba yuk kita kompakin jalur ini biar lu ada lagi jalur ini benderanya di TC itu dari TC, dari TC itu lingkungan TC dalam sama Ciriung dalam itu kan. Nah, cuma kata gua oke, ayo jalanin, gue jalanin tuh, makin banyak. Nah, akhirnya gue masuk ke unit dulu. Subunit banget. Ke KM27. KM27 di Jagorawi. Di Jagorawi. Jagorawi Citerap lah ya. Nah, Citerap. Nah, alhamdulillah makin berkembang ya anggota, semakin yakin adanya organisasi itu. Akhirnya gua sama dari Ciriung ada satu pikiran.
gimana kalau misalkan kita satu bendera di jalur ini gitu. Di TC itu pengen ngidupin gitu ya, lagi, biar nggak pada pecah-pecahan lagi gitu. Iya. Nah akhirnya itu kan 25 KTA kita udah pegang tuh saling sama anggota itu dari 25 KTA aktif di KM 27. Dari Ciriung, dari ya, bagian gua tuh yang dalam tuh Cibinong itu. Nah akhirnya oke, gue setuju. Nah akhirnya pembuatan lah gue nyatu ya. Nah dengan nama Ormo ini. Nah sebenarnya dulu bukan Ormo ya, gue maunya dulu pasukan Orange Cibinong, POC kata gue. Iya, dulu tuh ada nama-nama gitu kan pikiran. Nah akhirnya pakailah nama jalan. Akhirnya pikiran gue dari ketua BOC sama ketua Ciriung Bas itu, gimana kok kita pakai nama jalur aja. Nah kalau nama ITC kita itu jangan karena itu bangunan. Bangunan. Tapi titiknya itu sebenarnya ITC itu titik anak-anak ya, sekolah dan lain-lain juga ya. Nah akhirnya ya udah gimana kan tuh jalur kita namanya Mayor Oking, gimana kalau kita tambahin Oren Raya Mayor Oking. Nah akhirnya di situ pada setuju. Cuma di logo kita pun ini kita masih ada bentuk gedung tuh seperti kayak ITC gitu ya. Sininya. Iya betul. Jadi itu intinya kita di jalur ITC gitu. Itu ya ada simbol ITC-nya lah gitu kan. Jangan sampai ITC dihilangkan walaupun namanya bukan ITC gitu ya. Orang kan tahu basisnya Oren Raya Ormo ini ada di ITC. Oke gitu. Nah, singkat cerita lagi nih. Lu kan bergabung pertama di subunit tadi ya. Nah, lu mengajukan ke guanya gimana sih? Soalnya gue lupa juga dulu itu. Lu gini Will. Ada perjuangan kagak sih untuk menjadi sub gitu? Perjuangan banget buat gue Will ya. Banyak. Ceritain. Mungkin ada kayak gesekan terdalam juga ada gitu. Karena kan gue potong lu bentar. Karena enggak semuanya orang dipikir jadi sub gampang. Udah lu punya 10 20 karena nanti ceritain Ormo ini pernah gue cuekin kayak gimana nanti lu ceritain aja biar enak tuh. Silakan. Gini, pas lagi itu kan udah peserahan ke Bontot KM27 kan. Nah cuma ternyata dari Korea juga masih minta keseriusan kita juga, masih nggak semudah itu dulu. Semudah juga kan. Akhirnya didorong lagi tuh anak-anak, gimana nih caranya. Ya udah akhirnya terbentuk nih logo ya. Logo dulu sampai nama. Akhirnya alhamdulillah di situ anak-anak kayak udah yakin, coba lah kita bisa gitu kan. Mengajukan lagi ke Korwil. Nah akhirnya gua coba ngajukan lagi ke Luil ya kan. Ngajuin lagi. Dan situ akhirnya Korwil pertama itu ngetes Ormo itu untuk pemberangkatan awal. Wah di situ tuh ya tuh anak-anak langsung kayak, wah serius kita berangkat awal. Iya udah gas gua harus bawa kendaraan gua suruh waktu itu ya bawa patas gitu yang gede. Dengan syarat tikum itu pertama masih ingat itu di ITC disuruh. ITC makanya harus tuh jadiin tikum. Akhirnya anak oke, itu mah udah pasti kita di TC gitu. Nah jalan, di situ juga gua alhamdulillah udah sempat bilang makasih ke KM27. Pasti saya karena lo awalnya dari sana gitu. Dan gue belajar lah banyak dari mereka, dari rasa belum bisa berkembang ya. Sekarang lu sampai banyak itu akhirnya lu gua terima kan itu. Nah cara lu sebenarnya ngerangkul anak-anak itu gimana sih sampai kok bisa sampai 125 itu gitu, gimana sih? Simple ya. Gimana tuh? Sebenarnya yang gue lihat itu sebenarnya di daerah gue dulu dah ya. Daerah gue dulu banyak yang cinta Persija. Gue juga tuh udah cinta lah lah. Dia memakai atribut gitu, memakai kaos itu, cuma dia kayak anak yang kehilangan induk, bingung ikut mana gitu. Dengan adanya lo di situ dia mau ngerangkul gitu. Terus gimana gitu? Dari pertama awal gua jalan kayak kampanye gitu ya, gua lari ke Pisah perumahan dalam itu ya. Gua ketemu ketua daerah situ. Dulu tuh dia juga sama dia bikin bendera, cuma begitu, cuma asal-asal bendera gitu. Dan akhirnya gue samperin, gue ajak ngobrol mereka. Bukan gerilya juga gitu lah. Gerilya juga. Dia ternyata satu juga tekadnya bangkitin lagi jalur yang dulunya ada gitu ya. Ya udah akhirnya oke, kita terima, kita jadi anggota. Tapi di bagian pun mereka mempercayai gue gitu.
oke bang gua dengan kepilihnya lu juga dari pas lu ngerangkul gini lu dipilih sama anak-anak itu mereka itu suara dari mereka juga Will atas keyakinannya juga, dan gue juga nggak mau ngecewain lah hitungannya. Oke, gue juga bakal yakin ada yang mereka juga. Sekarang ada total berapa tuh katanya? Total 125. Nah, insya Allah tahun ini 175. Nah, nambah 50 lagi kita tunggu. Bismillah dah. Nah, tadi kan lu udah cerita panjang lebar juga tuh, terusnya dari lu cara ngegabungin ternyata lu belusukan juga buat anak-anak yang pada bingung mau masuk ke masuk jadi Jakmania resmi, bingung kemana dengan ada Ormo, mereka akhirnya gabung situ gitu. Nah, respon warga gimana sih lu di sana gitu di TC? Lu kan suka pada berisik-berisik pinggir jalan, gue lihat tuh genjang gimana gitu. Respon warga mungkin kelihatannya kayak udah biasa ya. Bener, itu daerah TC atau daerah yang dalam itu kayak udah biasa. Karena apa? Dulunya emang gak pernah ada, dan mereka alhamdulillah kayak ada yang ngedukung. Malah kita sempet pengen buat peresmian itu ya, tuh gua di TC pengen di atas kayak gua ntar ke mall dulu. Iya, itu sempet pengen di atas, tapi sayangnya TC itu lagi pembangunan, jadi nggak bisa. Iya, jadi nggak bisa pembangunan parkiran itu lahan di atas. Sampai pihak dari TC pun itu ngomong boleh lah gitu. Boleh, cuma insya Allah kalau misalkan besok jaga keamanannya juga gitu setiap jalur. Ya alhamdulillah Will, anak-anak sekarang sama warga nggak ada lah. Ada gak hal-hal positif yang lu lakuin di sana gitu, kegiatan positif apa aja gitu? Kegiatan positif sebenarnya kagak bisa itikat baik kayak gitu. Apa aja gitu, misal lu kayak semacam bakso ngadain gak atau gimana, pernah ngadain gak donasi atau lain-lain gitu, ada gak? Ada Will, alhamdulillah. Sama kemarin tuh kegiatan rutin malah ya buat tiap tahun, seperti kayak santunan yatim, terus kayak bakso untuk kayak buka bersama, terus kayak ngasih takjil lah gitu. Berbagi-bagi takjil di bulan Ramadan juga gitu kan. Terus pembersihan lingkungan. Nah, malah gini ya. Pembersihan lingkungan gimana? Alhamdulillah Will, gua bokap RT Will. Bokap RT. Bokap RT. Alhamdulillah tuh. Ya, malah sekarang setiap minggu alhamdulillah anak-anak ada yang sebagian anggota ngikutin kebersihan bareng sama Karang Taruna. Atau enggak tanpa Karang Taruna juga, kita kalau misalkan ada bangun pagi bakti sosial, misalnya pembersihan lingkungan, pakai atribut mantap. Tuh nanti itu juga mau kita bikin video bikin video foto, rencananya juga mungkin secepatnya gitu kan karena emang kemarin tuh hanya kita sundupan bikin lah, yuk kita bakti sosial. Lu berbaur juga masyarakat, gue pernah bilang emang apa lu ngikutin ini, gue bilang kan sama anak-anak, lu coba berbaur ke warga, adain kegiatan sosial dan kerja bakti dan lain, ternyata lu jalanin ini. Iya, alhamdulillah. Dan lu responnya itu warga gimana itu? Wah, itu yang sekarang itu maaf ya, gue dilihat dua mata, bukan sebelah mata lagi. Dua matanya gimana nih? Gue jelasin. Jadi citra adanya Ormo juga dilihatnya alhamdulillah. Jadi kayak misalkan kepake ke lingkungan, pakai kegiatan, yang penting pemudanya juga berjalan gitu. Seperti kayak misalkan ada acara apa di lingkungan, misalkan kayak warga ngomong ini turun, misalkan sosial turun. Kita berbaur sama kegiatan yang ada di kemasyarakatan lah, biar mereka tahu bahwa Jakmania itu bisa dan berbaur sama masyarakat, nggak cuma nonton bola aja ya. Terus gue mau ceritain, lu ada kagak sih pengalaman yang lu nggak bisa lupain gitu, yang kiranya pahit atau lu kesel sama anak-anak atau gimana nonton Persija atau Awai gitu, pengalaman yang ini ya? Pengalaman ya. Mungkin banyak banget ya. Mungkin banyak gitu. Salah satu banyak gitu. Satu aja. Ya apa-apa. Gini Will. Jadi gua paling nggak suka ketika mereka anggota itu ada yang nyepelein sebuah kegiatan. Entah apa yang kita buat, apa yang rencana gitu ya. Ada gitu yang udah dilupain, kayak misalkan bakti sosial ya, tuh benar-benar nggak bisa dilupain tuh. Tuh dulu ada acara bakti sosial dengan dibarengin sama acara peresmian Ormo ya. Itu hal negatifnya benar-benar kelihatan ya. Sampai yang lah gitu kan, sampai yang lain. Nah, yang anak yang minum
pada tidur di rumah warga. Warga. Wah itu Will, Warga. tidur di rumah warga, di depan rumah warga, apa kata dia masuk ke rumah warga subuh. Nah itu jam gue juga tidur baru sejam ya, dibangunin itu anggota, ada yang tidur anggota lu ini ya. Akhirnya gue samperin ke rumah warga itu kan, tuh anak lagi gelepakan semua di rumah warga, disangkanya mah takutnya maling. Iya, disangkain dikirain maling kan karena tiduran udah di situ, ternyata Iya. pas pada begadang di situ gitu Iya, ya. iya. Aduh. Nah akhirnya gue masuk, gue lihat wah bener di ruang tamu itu anggota gue ada yang tidur itu ya. Padahal itu rumah orang. Padahal rumah orang. Ah, kurang kerjaan siapa tuh anggotanya? Siapa? Jangan dicontoh lo kayak gitu lagi lo. Wah, parah lo. Nyusahin aja lo gitu. Akhirnya gua sampai di situ ya ngomong sama RT sebelah, sampai ibu-ibu itu ramenya. Ada gua malah belum tidur, ada gua baru tidur kan. Gua ngobrol panjang lebar, insya Allah nggak ada kejadian begini lagi. Ini yang terakhir lah gitu ya. Ini yang terakhir lah, pokoknya bener-bener pahit ya, soalnya bener-bener pahit itu kan. Itu pas mau acara ya? Mau acara resmian paginya itu. Akhirnya warga itu ngomong, iya nih untung bukan maling, sangka gitu kan. Iya. Gokil ya. Ibaratnya ini bukan gue potong ya, ibaratnya gue ngelurusin. Jadi ya mungkin anak-anak ini lu suruh begadang malam-malam buat besok konsen di acara gitu. Karena kan di Bogor biasanya gitu kan, ada acara suruh tidur, suruh begadang. Pas dia ngadain ternyata ya dengan bla 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 macam-macamnya dia malam akhirnya ketiduran di rumah orang. Di rumah orang disangkain maling. Untung enggak diarak-arak tuh telahnya. Wah, maling. Nah, itu takut ya kan? Gokil. Tapi alhamdulillah ya, dia pakai atribut lah. Itu ibaratnya pengalaman yang enggak ibaratnya ngeselin tapi ada lucunya. Ada lagi kayak yang lebih lucu gitu, yang lebih lucu. Yang kalau yang lebih yang bikin lu ketawa lah sama anak-anak, atau lu sendiri punya pengalaman lucunya apa gitu. Gini ya. Gua palingnya itu kan karena pertama gua ada gesekan juga sama keluarga. Ya. Kenapa tuh? Gua sebenarnya Suruh fokus lah ini itu. Soalnya dia pernah curhat. Gua kasih ramuannya karena jalan lagi ya. Alhamdulillah. Nah, gua disuruh fokus dah antara keluarga ini ngomong itu kan. Nah, tapi gua jujur ya, gua bilang gua seneng, gua tawa, padahal gua juga itu masa yang bisa dilupain karena apa? Anggota gua ternyata nunjukin kepada seluruh keluarga gua. Gimana nunjukin apa tuh? Nunjukin gini, gua bisa kepake adanya arahan dari gua gitu ya. Kayak misalkan mau acara apa gitu ya, mau acara misalkan negatif, positif, itu bisa diseimbangin gitu ya. Dan akhirnya seperti orang tua gua juga yakin jadinya nerima. Mungkin gini gua simpelin lagi, mungkin ibaratnya lu nunjukin nih ke anak-anak cara ngedidiknya seperti ini, ngadain kegiatan positif, dan lu sempat berbaur kerja bakti gimana, ternyata oh yang dilakuin sama si Eja dukung Persija ternyata positif nih gitu. Iya. Mungkin takutnya lu nggak fokus sama kuliah nih, sama pekerjaan lu, mungkin orang tua gitu ya. Tapi satu sisi kan lu sekarang udah bisa ngejalanin ini kan. Ormo itu berapa tahun sih sekarang? Mau jalan 2 tahun, tapi yang resminya bentar lagi mau ke setahun ini ya. Yang acara anniversary ini. Anniversary-nya sebenarnya udah 2 tahun tapi diresminya. Iya, diresminya karena sempat gue pending juga agak lama juga teman-teman. Nah, Nija, lu kan udah cerita nih panjang lebar tentang dirinya Ormo. Nah, lu sendiri harapan lu buat Jakmania Kabupaten Bogor ini apa sih Ja gitu, dengan berbagai macam banyak subkoril di Bogor ini gitu? Harapan gua sebenarnya simpel sih Wir ya. Gua pengen tetap kompak. Tetap berkembang. Tetap satu tujuan, kita ada satu komando. Seperti slogan kita ada satu komando, seperti apapun, mau away mau home. Saling jaga silaturahmi lah Wir. Yang gue mau juga jangan sampai subkoril ini melihat subkoril ini beda, kita tetap sama rata lah, rata, cuma yang berbeda kita hanya pekerjaan kita aja gitu sama ya, wilayah lah gitu. Sama wilayah. Kalau harapan lu buat Ormo ini apa ya? Gue mau organisasi ini berkembang terus ya. Anak-anak lu nonton soalnya nih biar tahu harapan lu buat Ormo. Terus apa lagi? Selalu berkembang terus, selalu gimana ya? Nggak usah maju lah Wil lah. Jadi intinya mereka selalu kompak. Kompak dalam bidang kayak kopdar, acara tuh mereka punya satu pemikiran. Nah, itu satu pemikiran itu yang bikin di satu mereka melakukan hal positif lah gitu ya. Iya. Hal positif. Nah, Persija kan udah jarang nih main nih. Yang lu rasain apa sih
anak-anak suka nanya-nanya juga, ini kapan Persija main atau gimana, yang lu rasain sendiri di Persija nggak ada pertandingan gini kayak gimana sih? Suntuk ya. Suntuk. Suntuk banget ya. Suntuknya seperti apa? Suntuk ngantuk atau gimana gitu Enggak, kan? itu ngantuknya mungkin rasanya lebih mungkin ya. Itu nggak lebih ya. Galau Ya, biasanya gini ya, biasanya dah. Iya. Kayak ketika hari Minggu nih kita nih kan. Biasa udah siap-siap gitu kan. Wow, udah pada sibuk malam tiket segala macem kan. Biasa dibawain HP sepi kok ini ya gitu. Iya, Will. Yang biasa anggota ngomong tuh ini gitu kan. Jadi kalau sekarang kayak jujur suntuk banget. Iya benar. Merasa dicuekin kali ya anggota. Iya. Karena apa yang direpotin lagi kan gitu ya. Sampai itu pernah Will. Lucu lah itu grup sepi, sepi banget 3 hari itu. Kuburan. Iya. Sampai sepi ya. Masih dengan di Bogor grupnya rame terus ya, apa aja ya. Iya, itu mah apa ya, gua sampai mikir ya. Di situ gua sampai emang gua ngebikin rame apa gimana kan gitu ya. Akhirnya gua ngobrol ke mereka punya satu pemikiran, ya tuh nggak ada match buat apa gitu ya makanya. Nah, lucu juga nih karena gini ya, karena makanya dengan ada konten ini gua mengisi kekosongan biar yang ada pertandingan nonton bola bisa nonton channel ini, bisa berbagi. Oh, Bogor ceritanya ada yang begini, Bogor ada yang lucu. Nah, dia ini dibilang ceritanya unik juga nih karena dia gimana ya, ibaratnya adalah kejadian hal-hal yang aneh-aneh juga anak-anak dia. Itulah salah satunya di Bogor gitu kan. Makanya gue bikin konten ini bukan apa-apa biar anak-anak yang lain biar tahu Bogor di mana aja sih, titiknya siapa aja, ketuanya siapa aja sih, dan anggota lu juga bisa nonton lu. Ja, thanks udah datang kemari ke Hotel Kota Hujan ini. Next kita akan bahas lagi tentang subkoril lainnya. Terus pantengin terus channel YouTube akun Infocom Jakmania Koril Kabupaten Bogor itu. Ya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania.